Jemaah umroh dari berbagai negara memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan untuk mengejar malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Ramainya jemaah umroh yang datang membuat area dalam masjid penuh termasuk dengan barang-barang berisi bekal selama itikaf. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memperlakukan sistem masuk keluar menggunakan aplikasi nusuk di lantai tawaf bagi para jemaah itikaf. Sehingga para jemaah di lantai favorit itu bisa bebas keluar masuk jika ingin ke toilet yang berada di pelataran masjid. Sementara jemaah yang tidak terdaftar hanya bisa menempati area atas masjid dan tidak dapat akses penuh. Ya, pemirsa, ini Anda lihat adalah bagian dari masjid dalam Masjidil Haram, di mana begitu banyak sekali jemaah dari belahan dunia yang berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara beriktikaf di Masjidil Haram ini, karena memang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling sangat-sangat baik sekali untuk beribadah. Waktu begitu mustajab dia, ya Tisa ya, mustajab. kalau kita lihat dari segala penjuru dunia berkumpul di Masjidil Haram. Informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, pemirsa, akan disampaikan oleh rekan kami, ada Yasin Idris dan juru kamera Azharina Rotama. Yasin, bagaimana kondisi jemaah asal Indonesia khususnya di Tanah Suci di hari ini ketika melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan? Ya baik, setiap harinya selalu ada penambahan jamaah. Ini kami pantau dari kepadatan yang terus bertambah dan jam-jam penutupan akses jalan ini yang selalu dimajukan oleh petugas yang ada di Mekah, Arab Saudi ini. Kalau biasanya ini sebelumnya baru ditutup setengah jam, maka beberapa waktu lalu sekitar 1 jam ini sudah ditutup. Namun saat ini sekitar 1,5 jam ini pun sudah mulai ditutup lagi oleh petugas yang ada di sini, sehingga banyak jamaah ini yang harus memutar lebih jauh untuk bisa masuk ke daerah Masjidil Haram. Nah, saat ini sekitar setengah jam yang lalu baru saja selesai ibadah sholat zuhur. Ini adalah jalan untuk melintas menuju ke Masjidil Haram. Dan ini adalah para jamaah yang baru selesai pulang dari Masjidil Haram. Biasanya mereka ini yang pulang tidak melakukan iktikaf selama 10 hari penuh berada di dalam Masjidil Haram. Tapi mereka ini nantinya akan melakukan iktikaf pada saat sholat asar sampai dengan biasanya usai sholat duha esok hari. Jadi mereka ini dapat dikatakan adalah golongan yang iktikafnya ini tidak penuh seperti itu di masjid, seperti halnya juga kami yang ada di sini. Kemudian bagi mereka yang berada full di masjid, ini mereka memang selama 10 hari tidak sama sekali keluar dari masjid, dan mereka tinggal di sana dengan sudah berbekal banyak tentunya, mulai dari makanan, kemudian pakaian. Namun tadi itu Tisa, Andrew, yang kita ketahui bersama dengan tidak adanya mereka terdaftar di aplikasi nusuk, sehingga membuat mereka ini agak kesulitan apabila ingin ke toilet seperti itu, dikarenakan tidak ada jaminan setelah mereka ini keluar menuju ke pelataran untuk ke toilet bisa masuk lagi, sebab sewaktu-waktu kalau misalnya pintu sudah ditutup, maka petugas ini tidak akan memberikan izin untuk mereka masuk, kecuali tadi bagi mereka yang sudah mendaftar kemudian bisa punya akses, maka kapanpun meskipun sudah ditutup dengan menunjukkan ID di aplikasi nusuk tadi, mereka bisa saja tetap masuk. Nah, salah satu tempat yang juga banyak dikunjungi semasa itikaf ini adalah tempat-tempat jualan seperti bekal-bekal buah-buahan, kemudian roti-rotian. Ini selalu dijadikan jemaah untuk nantinya bekal mereka pada saat sahur tentunya, karena pada saat sahur ini tidak ada makanan yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, di jalan ini sendiri pada siang hari ini juga sangat banyak warga yang berbelanja, tidak hanya belanja untuk bekal melakukan itikaf, tapi salah satunya adalah yang sangat diincar seperti sajadah seperti itu, yang memang menjadi alas pada saat melakukan itikaf, terutama pada saat mendapatkan di bagian pelataran ataupun di bagian rooftop yang di sana tidak ada sajadahnya, sangat dibutuhkan. Kemudian saat ini dikarenakan cuaca yang cukup ekstrim, pergantiannya bisa sangat dingin sekali, bisa sangat panas sekali, sehingga banyak jemaah di sini, tidak hanya jemaah Indonesia tapi dari berbagai negara ini mengalami sakit. Yang paling banyak ini adalah batuk pilek. Jadi misalnya di dalam masjid pada saat ibadah sholat seperti itu, ini saut-sautan batuk selalu bergantian, dikarenakan memang hal ini tidak bisa dihindarkan. Kita berkumpul jadi satu dengan jumlah jamaah yang lebih dari 1 juta di sini.
kemudian ya mungkin dengan membawa penyakit dari negara masing-masing atau seperti apa, sehingga batuk pilek ini menjadi salah satu penyakit basic yang ada di sini. Tentunya bagi jamaah Indonesia yang kemungkinan baru berencana akan berangkat menuju ke Mekah, hal ini sangat harus diantisipasi. Mungkin kita bisa melakukan suntik anti flu terlebih dahulu atau seperti apa, sehingga pada saat di sini daya tahan tubuh kita tetap kuat seperti itu. Nah pemirsa, yang dapat kami sampaikan juga bahwa memang kalau kami pantau sejak 10 hari terakhir ini jamaah Indonesia memang sudah tidak terlalu banyak lagi, berbeda pada saat 10 hari pertama dan 10 hari kedua, di mana di hotel-hotel ini dipenuhi oleh jamaah Indonesia. Terlihat pada saat buka puasa, sahur, ini semuanya hampir dominan 80% diisi oleh jamaah Indonesia. Tapi saat ini dominan sudah diisi oleh warga Pakistan, kemudian Bangladesh dan juga India yang memang sangat dominan di akhir 10 hari Ramadan ini. Memang kemungkinan kalau kita amati memang polanya untuk jamaah Indonesia ini lebih banyak memilih pada saat di awal dan di tengah Ramadan. Seperti itu laporan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Ya, Yasin tadi disampaikan ketika ingin melakukan itikaf di dalam Masjidil Haram harus menggunakan aplikasi Nusuk. Nah ini apakah ada kuotanya untuk jemaah yang ingin ke sana harus rebut-rebutan melalui via aplikasi cepet-cepetan atau gimana mekanismenya Yasin? Nah, ternyata memang untuk registrasi ini sudah dibuka sejak tanggal 1 sampai dengan 10 Ramadan. Tapi kebanyakan jamaah Indonesia ini tidak mengetahui hal itu. Sehingga di grup-grup jamaah Indonesia, tidak hanya di travel kami, ini sempat kaget. Wah, ternyata pada saat setelah tanggal 10 Ramadan, pendaftaran sudah ditutup. Namun ternyata faktanya di lapangan, meskipun kita tidak mendaftar, tetap bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Namun di area yang tadi seperti di lantai 1 dan juga di lantai 2. Sementara untuk di lantai dasar ataupun di lantai Ka'bah ini tidak bisa masuk sana. Sebab untuk masuk sana harus menggunakan ID tadi. Sementara itu adalah lantai yang paling diminati ataupun lantai favorit. Sebab pada saat kita sholat ini langsung berhadapan dengan Ka'bah seperti itu. Terima kasih banyak Yasin Idris langsung dari Mekah, Arab Saudi.